Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel e-learning ini. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan lagi pembahasan tentang bagaimana cara menginstal model. Kalau dalam video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana cara menginstal model melalui PC ya, atau localhost yang tidak perlu koneksi internet atau tidak butuh hosting, tidak butuh domain. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menginstalasi model di hosting. Oke, langsung saja. Yang pertama jelas yang harus kita siapkan adalah mempunyai sebuah hosting, misalkan share hosting atau dari VPS ya, virtual private server. Disarankan karena model ini banyak diakses oleh siswa yang jumlahnya banyak, misalkan lebih dari 200, bahkan mungkin dalam satu tempo bisa mengakses lebih dari 500 ya, menggunakan virtual private server saja ya, karena jelas lebih kuat sehingga tidak crash ketika diakses oleh siswa. Kemudian syarat berikutnya adalah di dalam hosting tentunya harus ada kontrol panel ya. Kontrol panel contohnya cPanel web ya, kemudian dari Webuso web dan sebagainya ya. Kemudian untuk memudahkan, di dalam kontrol panel ini juga ada aplikasi yang namanya Softaculous atau Softaculous lah ya bacanya. Kemudian jelas harus mempunyai domain dan kalau bisa dibuatkan subdomainnya. Baik, langsung saja kita menuju ke TKP ya, bagaimana cara menginstal model di hosting. Saya sudah menyiapkan dua jenis hosting. Nah, ini yang pakai hosting biasa atau share hosting ya, kemudian yang kedua ini menggunakan VPS ya, pakai panel Webuso. Akan kita coba nanti satu persatu bagaimana cara menginstalnya. Kita mulai dari cPanel ya. Jadi jika Anda sudah registrasi di dalam suatu hosting, pasti disediakan akun ya untuk masuk ke dalam cPanel. Langsung saja saya login, ini klik login. Nah, kemudian langsung saja menuju ke aplikasi Softaculous. Oh maaf, sebelum aplikasi Softaculous ini kita buatkan dulu subdomain ya. Saya sudah mempunyai domain yang bernama ini ya, wawanhar.id ini. Misalkan akan saya buat subdomainnya karena ini nanti kaitannya dengan e-learning ya, untuk pembelajaran. Misalkan saya buat domainnya dengan nama e-learning ya, kita klik di luar kotak ini ya, sehingga akan terisi di sini. Kemudian kita klik create. Ya, kita tunggu sampai selesai untuk pembuatan subdomain ini. Sebetulnya tidak usah menggunakan subdomain ya, juga bisa langsung bisa diinstal pada domain ya, hanya biar lebih spesifik atau lebih menuju ke alamat yang lebih khusus ya. Misalkan ini e-learning ya, kita buatkan saja subdomainnya. Masih proses, mohon maaf koneksinya agak lama.
Sambil menunggu, rekan-rekan bisa santai untuk ngopi atau ngerokok ini kayak saya ini. Masih proses ya. Kita ini sudah selesai, sudah jadi domain dengan nama elearning.wawanhar.id. Kita go back, kemudian kita menuju ke cPanel lagi, kita cari aplikasi Softagiles installer. Nah ini ya, klik. Oh ya, kita kembali ke kontrol panel ya, sedikit lupa. Setelah kita membuat subdomain, biasanya subdomainnya ini masih belum aman ya, atau belum mempunyai sertifikat SSL. Nah, untuk lebih amannya, dan sekarang memang sudah umum ya, kita buatkan SSL. Biasanya di dalam hosting ini juga sudah ada installer atau aplikasi untuk membuat SSL ya. Misalkan ini ya, kita cek di sini SSL atau TLS status. Kita cek tadi sudah ada belum ya. E-learning, oh ya ternyata sudah ya, sudah langsung otomatis ini auto SSL ya. E-learning IPA. Oh ini e-learning wawanhar.id ya. Oke, berarti kita kembali lagi ke halaman semula cPanel ini. Kita langsung menuju ke Softagiles. Nah, di dalam Softagiles ini sudah tersedia banyak sekali aplikasi ya. Misalkan kita ingin membuat blog ya dari WordPress atau dari CMS ya. Nah, karena kita punya tujuan untuk membuat e-learning dari Moodle, kita pakai aplikasi educational. Kita klik Moodle. Nah, kemudian kita klik ini, install. Nah, kemudian kita pilih versi dari Moodle. Ini versi yang paling baru adalah 3.11.4. Kalau saya lebih senang pakai ini ya, 3.9.11 ya, lebih ringan ya. Kita pilih saja 3.9.11 ya. Rekan-rekan silakan bisa memilih. Kemudian ini folder atau directory, karena tadi kita sudah membuat subdomain, berarti kita hapus saja, ini tidak perlu. Kemudian kita arahkan tadi ke subdomain yang sudah kita buat. Nah, tadi namanya adalah e-learning ya, ini .wawanhar.id. Kita klik di luar. Nah, pastikan di sini tidak ada keterangan error ya. Kalau ada keterangan error berarti HTTPS-nya atau SSL-nya belum berhasil. Kemudian data settingan diberi nama ya, misalkan e-learning SMP atau SMA, bebas lah ya. Ini kita samakan saja deskripsinya. Ya, kemudian ini dibuat adminnya apa ya, misalkan admin. Ya, passwordnya terserah. Misalkan
admin 123456788 ya. Dan ini perlu diperhatikan bahwa untuk membuat password paling tidak ada huruf besar, kecil, number, kemudian ada satu karakter ya, karakter unik seperti ini. Ini biarkan saja, tidak apa-apa. Ini emailnya bisa diisi dengan email Anda. Kalau sudah, kita klik install. Kita tunggu. Nah, di sini ada keterangan bahwa directory ini sudah eksis ya, sudah terbuat. Nah, letaknya di mana? Ya, di sini. Berarti ini karena saya sudah pernah membuat directory dengan nama yang sama. Kita ganti dengan tambahan ya, misalkan model data 10 lah ya, atau bebas ya. Kita coba lagi. Kita tunggu sampai 100%. Iya, dengan cepat sekali model sudah terbuat. Kita cek melalui admin ya. Dan sudah jadi ya. Kita coba untuk masuk ke admin tadi ya. Tadi admin, kemudian passwordnya tadi apa, bintang admin 123456788. Kita coba. Iya, berhasil dibuka. Kita klik save saja, simpan ya, dan sudah selesai. Inilah halaman pertama, belum ada apa-apanya isinya. Model sudah kita buat melalui hosting. Alamatnya ini ya, elearning.wawanhar.id. Bisa saya perbesar ya, alamatnya ini ya, tadi sudah saya buat melalui domain. Dan insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan memperkhusus atau mengkhususkan ini ya, model untuk pembahasan ya, bagaimana cara mengisi model, materi dan sebagainya. Baik, melalui kontrol panel share hosting sudah. Sekarang bagaimana jika melalui kontrol panel jenis yang lain? Misalkan saya punya ini Webuzo ya, ini melalui VPS ya. Jadi barangkali rekan-rekan sudah mempunyai VPS, kemudian sudah ada OS nya. Misalkan ini yang saya pakai adalah OS dari CentOS 7 ya, dan diinstalkan Webuzo, maka tinggal kita masukkan saja. Kita login. Ya, secara prinsip sama dengan kontrol panel yang ada di share hosting biasa ya, seperti ini. Kalau ini sudah sangat umum, kalau Webuzo jarang yang pakai ya, biasanya untuk VPS ini. Karena kontrol panel ini harganya relatif lebih mahal ya daripada Webuzo ya. Nah, misalkan saya akan membuat satu model di dalam sebuah domain yang sudah saya siapkan. Langsung saja menuju ke, sama seperti tadi, edukasional. Kita pilih model, kita pilih install. Nah, akan saya install di dalam domain ya, langsung ini domain ya, learningweb.my.id. Kita pilih sama ya, 3911. Ininya kita hapus saja direktorinya. Kemudian ini model datanya dipastikan tidak ada yang sama. Untuk memastikan, nah, misalkan saya buat 100 ya, atau 1000. Ini untuk mempercepat biarkan saja, ini bisa diganti Anda sendiri ya.
passwordnya samakan dengan yang tadi. Untuk password silakan Anda cari yang sekuat mungkin ya, jangan seperti contoh ya, ini mudah ditebak ya. Kemudian langsung saja klik install. Kita tunggu sampai 100% seperti biasa, dan cepat sekali udah jadi. Kita cek lagi, ini alamatnya ya, alamat dari model yang udah jadi. Kita coba menuju ke admin. Nah, sudah jadi ya. Kita coba buka. Iya, sama seperti tadi, ini sudah jadi. Dan alhamdulillah udah selesai ya. Singkat sekali bagaimana cara membuat model di dalam hosting. Dibandingkan dengan membuat model di dalam localhost ya, lebih singkat dengan cara di dalam hosting ini ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di dalam pertemuan berikutnya, masih di dalam pembahasan seputar learning ya, atau pembelajaran. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.